Assalamualaikum ibu-ibu, kita berjumpa kembali pada materi finishing membuat baju tidur anak perempuan. Pertama-tama kita akan membuat pemanis, yaitu renda dari sisa bahan. Gunting bahannya kira-kira selebar ini 6 cm, panjangnya semaksimal mungkin agar cukup untuk pemanis buat bagian leher dan ujung baju. Nah, kelim lipat salah satu sisi bahannya, bagian panjangnya ya. Kelimnya kecil saja, namun ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemula. Sebenarnya pemanis ini tidak harus dari membuat renda sendiri, tapi boleh menggunakan renda yang sudah jadi untuk mempermudah pekerjaan ibu-ibu. Tapi tak apa, tidak ada salahnya kita saksikan cara membuatnya. Nah, ini sebenarnya kita bikin lebih panjang ya, supaya singkat saja, jadi cukup contoh cara membuatnya. Nah, ini sudah membuat yang lebih panjang. Nah, untuk membuat rimpel pada renda tadi, pada bahan tadi, kita ambil benang dari sekoci ini, kita lilit 2 kali ya Bunda, lilit 2 kali, terus sematkan lagi ke bagian keluarnya benang. Nah, ini baru 1 kali. Makin banyak lilitannya, rimpel yang dihasilkan itu semakin banyak, semakin rapat. Jadi kita buat ya 2 kali saja, ini sudah cukup. Nah, ini diselipkan lagi ya Bunda. Nah, masukkan kembali benangnya. Kita mulai jahit. Posisi jahitnya ini usahakan sekitar 1 cm dari bagian yang tidak dikelim ya. Nah, itu udah terbentuk rimpel, dan ini rata ya kalau kita buat seperti ini dibanding kalau kita tarik manual benangnya. Ini agak kelebaran nih kampunya, harusnya kita buat 1 cm aja supaya saat memasangnya ke leher baju dan ujung baju dia sudah langsung selurus dengan kampuhnya. Lakukan hati-hati saja karena kita melilit benangnya, jadi biasanya benang gampang putus. Nah, itu alami terjadi, jadi pelan-pelan saja, jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja lakukan hingga selesai. Jadi kita buat rimpel hingga tuntas terjahit ya semua bahannya ya Bunda. Jadi kita percepat aja. Nah, setelah selesai membuat rimpelnya, nah ini udah selesai ya. Selesai kita buat rimpelnya, kita kembalikan lagi benang pada sekoci, kita kembalikan tanpa lilitan lagi karena kita bersiap untuk menjahit langkah berikutnya. Nah, sekarang kita akan bagaimana cara melebarkan lubang leher.
pada baju, kita lipat dua bajunya, terutama bagian atas, bagian bahu. Tepatkan posisi bahunya ya. Jadi yang kita akan gunting atau kita perlebar itu bagian lubang lehernya. Kita sematkan dulu pentul. Nah, kita cari posisi yang kira-kira posisi menggunting lubang leher kira-kira sudah muat masuk kepala si anak. Nah, makanya posisi menggunting ini harus sama bahu kanan dan bahu kiri. Nah, kira-kira di sini posisinya. Jadi sesuaikan kira-kira besar kepala anak ya, Bu. Nah, ini hanya adalah tanda posisi awal menggunting dari bahu kanan bahu kiri. Selanjutnya silahkan diteruskan guntingnya untuk lebar lubang leher bagian depan dan belakang. Ini tidak tampak di video rupanya ya ibu-ibu, mohon maaf. Tapi teruskan dan usahakan mengikuti bentuk lubang lehernya. Pada bagian depan lebih lebar, sementara bagian belakang itu lebih naik. Jadi lebar guntingannya ini harus selalu sama di setiap posisi ya ibu-ibu. Nah, ini sudah selesai, hampir selesai, hanya maaf tidak tampak videonya. Nah, ini udah tergunting ya ibu-ibu. Kita putuskan pada ujung, ketemu kembali di bagian bahu tadi ya. Dirapihkan saja sisa-sisa guntingannya dan usahakan tetap simetris bentuknya ya. Nah, lubang leher sudah kita perlebar. Dan ingat ibu-ibu, bekas karena kita telah menggunting di bagian ujung bahu di bagian leher itu, jadi kita harus jahit kembali bahunya agar benangnya ini tidak mudah lepas. Jadi ingat ya ibu-ibu, mungkin di sini tidak diperlihatkan, tapi usahakan setiap selesai menggunting salah satu ujung bagian tersebut harus kita jahit kembali. Nah, ini dirapihkan sisa guntingannya. Oke, sudah rapi. Nah, kita beri tanda bagian tengah, pertengahan, jadi kita lipat dengan posisi tengah belakang dan tengahnya depan. Ini untuk menjadi start dimana kita akan memulai memasang rendanya, supaya posisi sambungan itu kita usahakan berada di belakang saja, leher belakang ya bunda. Nah, ini kita akan menimpa rendanya. Nah, caranya ini
Posisi renda kita pasang pada bagian baju dalam keadaan posisi yang benar ya, berarti bagian luarnya itu kita bagian luarnya benar di luar, sementara rendanya itu harus yang bagian bureknya berhadapan dengan bagian yang bagus. Nah, ini salah satu cara aja. Ini kurang benar nih, tapi saya sudah lepas kembali. Jadi posisi rendanya yang tidak bagus berhadapan dengan posisi bagian baju yang bagusnya. Nah, itu hanya salah satu cara, dan cara ini kemungkinan lebih langkahnya lebih panjang karena kita harus lapis lagi nantinya. Ada satu bahan lagi kita harus timpakan di atasnya untuk menutup kampuhnya. Ini kita jahit ya, jahit sekeliling di lubang lehernya, dan usahakan posisi kampuhnya, usahakan posisi menjahit renda ke bagian leher ini benar-benar lebarnya selalu sama. Jadi sebaiknya memang dipentul ya bunda, ibu-ibu sebelum kita jahit, atau boleh juga dijelujur. Nah, supaya ibu nggak bingung, maka kampuh tadi untuk renda itu usahakan 1 cm sama kampuhnya dengan lubang leher. Jadi tidak bingung menentukan posisi menjahit lagi. Nah, sekarang kita pasang kain pelapis di atasnya lagi. Kalau ini cara masang kain pelapisnya lagi, yang bagian sisi baik kain berhadapan dengan sisi baiknya renda ya. Berarti yang tampak di atas tuh yang tampak di atas dari bahan pelapis adalah sisi buruknya atau sisi dalamnya, karena nanti kita akan bawa pelapis ini ke dalam baju. Jadi pelapis ini berfungsi menutupi kampuhnya leher, bagian leher dan renda. Nah, jahit lagi sekelilingnya sesuai lebar kampuh ya ibu-ibu. Nah, seperti ini. Kampuh 1 cm, usahakan harus selalu konsisten. Seharusnya lebar pelapis ini enggak segitu lebar ya bunda, kebetulan karena ini sudah tergunting seperti ini, jadi ya cukup lebar, dan nanti tetap digunting lagi dan diobras tepinya atau dikelim boleh. Tapi kelim sebaiknya dikelim lebih awal sebelum dijahit. Nah, kalau ini karena saya punya mesin obras, jadi setelahnya boleh aja. Memotongnya pun nanti di saat jahit obras. Nah, sudah selesai. Sudah selesai, kita pasang pelapisnya ya. Nah, ini paling atas adalah bahan pelapis. Nah, kita akan mau membawa kain pelapis itu ke dalam bagian baju. Nah, seperti ini. Jadi kita tutupi kampuh-kampuhnya ini dengan pelapis itu. Nah, seperti kita harus gunting-gunting serong seperti ini ya, kampuhnya ini, karena dia lengkungan, supaya dia tidak ketarik. Jadi kita harus gunting-gunting kecil seperti itu sekelilingnya ya bunda. Itu tuh cuma kelihatan. Nah, sekarang kita balik pelapisnya dan kita jahit tindas. Menjahit tindasnya itu yang berada di atas sekarang adalah rendanya
sementara bahan pelapisnya tadi sudah berada di dalam, terlipat dan menutupi kampuhnya. Jadi seperti ini ya, kita jahitnya lebarnya sedikit saja. Oke, posisinya seperti itu. Nah, pelan-pelan saja dijahit ya, agar posisi jahitnya tetap selalu persisten dari tepi leher. Ini menjahitnya ini sekelilingnya, karena rendanya ini sudah dalam keadaan berimpel, jadi usahakan arah rimpelnya itu tidak miring, tetap lurus. Jadi kedua tangan memang harus saling kerjasama ya Bunda. Nah, inilah salah satu tantangan dalam memasang rimpel. Jadi kalau Bunda memilih tidak menggunakan cara ini, memberi aksesoris pada bagian leher, bisa menggunakan bisband yang sudah jadi, atau menggunakan renda yang lebar juga boleh. Nah, kita sudah jahit ya, sekelilingnya udah. Ini sudah terjahit sekelilingnya Bunda. Bagian leher sudah ditindas. Nah, sekarang sisa kita akan pendekin bagian pelapisnya. Nah, itu sudah diobras ya, karena dia masih agar bagian pelapis di dalamnya itu tidak terlihat keluar-keluar. Jadi kita jahit lagi jahitnya, tapi tidak dijahit barengan rendanya. Kita jahit pelapis dengan bagian badannya saja, itu bagian lehernya. Tujuannya ini sebenarnya hanya untuk merapihkan. Kalaupun tadi tetap lebar, sebenarnya nggak usah dipendekin seperti ini. Dan kalau sudah pendek begini, dia akan mudah keluar, kelihatan ketika dipakai. Jadi kita tahan lagi dengan menjahitnya kembali ke bagian badannya. Sudah selesai, bagian leher sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian ujung bajunya. Nah, ujung bajunya boleh sih kita langsung kelim aja, tapi kalau ingin memberinya renda juga boleh kalau masih punya sisa yang tadi untuk leher. Nah, karena bagian ujung baju ini belum sama, kita rapikan lagi ya, digunting, karena ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Ya, ingat bagian kanan kita agak melengkung ke atas. Nah, karena kita sudah menggunting lagi bagian jahit, ujung jahitan di samping, jadi kita jahit kembali ya seperti ini. Sama halnya tadi bagian bahunya baju, kita harus jahit lagi bagian ujungnya. Tujuannya agar benangnya tidak lepas. Nah, sekarang kita pasang. Terserah memilih mau mulai dari bagian belakang baju atau dari samping.
Dan sesuaikan kampuhnya ya Bunda, ini tadi sekitar 2 cm ya. Jadi posisi menjahitnya itu tepat pas di jahitan renda. Nah, jahit secara sekeliling posisi renda. Kalau untuk bagian baju ini, bagian baju sisi baiknya dan sisi renda yang bagian baiknya juga saling berhadapan. Jadi sisi mulusnya nih saling berhadapan ya Bunda, karena nanti kita akan ubah posisi renda mengarah ke bawah. Jadi kampuhnya ini akan berada di bawah. Nah, ini kita jahit sekeliling tadi kan udah selesai, dan di ujung rendanya itu ada kelebihan, kita akan sambung lagi ya. Nah, seperti ini kita lebihkan tadi di awal menjahit, begitupun di saat ujung terakhirnya. Lebihkan sedikit. Nah, kita sambung. Oke, sudah selesai menyambungnya. Gunting jika terlalu berlelah. Ini udah kepasang rendanya, dan terakhir itu adalah silahkan obras kampuh-kampuhnya yang di bagian dalam boleh dibawa ke tukang obras. Dan inilah hasil dari pelajaran kita baju tidur anak perempuan. Dan yang selamat bertemu kembali di sesi karya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.